School Broadcast. Ini terjadi di sebuah sekolah dasar di Jepang. Suatu pagi, setelah jam 10 pagi, sistem pengumuman sekolah tiba-tiba terdengar dan suara aneh muncul dari loudspeaker. Itu terdengar seperti suara wanita, rendah dan hampir tidak terdengar. Tidak ada yang bisa mendengar apa yang dikatakan wanita itu, namun sepertinya dia mengucapkan kata-kata yang sama berulang kali. Suara yang monoton dan menakutkan itu terdengar di seluruh penjuru sekolah. Beberapa anak kecil takut dan mulai menangis. Guru-guru mencoba menenangkan mereka. Beberapa anak yang lebih tua mendengar dengan seksama dan berpikir mereka bisa mendengar. Beberapa kata itu terdengar seperti es, ok, il, si, es, ok, il, si. Salah satu guru kelas 3 SD, meninggalkan kelas dan berjalan menuju ke ruang pengumuman untuk melihat apa yang terjadi. Beberapa menit kemudian, suara itu berhenti dan loudspeakernya berhenti. Kepala sekolah dan beberapa guru pergi ke ruang pengumuman dan bertanya pada guru kelas 3 SD tentang situasinya. Tapi dia hanya berkata, tidak ada yang membuat pengumuman. Ruangan ini kosong. Kepala sekolah memutuskan bahwa itu pasti hanya keusilan seseorang atau kenakalan lainnya. Seseorang pasti menyelinap ke dalam ruang pengumuman dan memutar rekaman. Dia memutuskan untuk mengunci pintu ruangan itu saat tidak digunakan untuk mencegah terjadinya kejadian seperti ini di masa depan. Tetapi, setelah itu, kejadian aneh mulai terjadi. Sehari setelah kejadian itu, guru kelas 3 SD itu absen dari sekolah. Kepala sekolah bilang guru itu sakit. Guru itu tidak pernah kembali ke sekolah lagi dan ada yang mengatakan dia terpaksa tidak datang karena kondisi kesehatannya. Beberapa murid kelas 3 SD khawatir tentang guru mereka dan mencoba membuat surat untuknya. Tetapi tidak pernah ada balasan. Salah satu dari mereka menemukan nomor telepon guru itu dan mencoba menelponnya, tapi tidak ada yang menjawab. Teleponnya hanya berbunyi dan terus berbunyi. Sebuah rumor mulai menyebar bahwa guru itu sakit jiwa dan sekarang ada di rumah sakit. Semua murid bertanya-tanya apa yang dikatakan oleh suara misterius dari pengumuman sekolah. Saat itu, es, ok, il, si, es, ok, il, si. Ada banyak jenisnya. Semua orang sepertinya mendengarnya berbeda-beda. Beberapa murid bilang mereka mendengar yang ini, yang lain bilang dia mendengar yang itu. Meskipun ada beberapa murid yang setuju inilah yang mereka dengar. Tolong jangan lihat, kamu akan jadi gila. Please don't look, you will go crazy. Bloody Fingers. Pada suatu larut malam, seorang laki-laki berjalan memasuki hotel. Ia memesan sebuah kamar. Manajer hotel memberitahunya bahwa hotel tersebut telah penuh. Kami hanya punya satu kamar yang tersisa, katanya. Kamar itu di lantai 13, tapi kami tidak menyewakannya karena berhantu. Aku akan mengambilnya, kata pebisnis tersebut. Aku tidak percaya pada semua omong kosong tentang hantu. Si laki-laki mengambil kunci dan masuk ke kamar untuk tidur. Saat ia mematikan lampu dan naik ke ranjang, ia mendengar pintu kamar mandi berdecit membuka. Bayangan hantu yang pucat muncul dari kamar mandi. Hantu itu terhuyung-huyung maju, darah menetes dari jari-jarinya. Jariku berdarah, jariku berdarah, rintih hantu tersebut. Si laki-laki melotot ketakutan, ia menyambar kopernya dan keluar dari kamar dengan masih mengenakan piyama. Ia meninggalkan hotel pada malam larut itu. Malam larut berikutnya seorang wanita tua tiba di hotel. Manajer hotel memberitahunya cerita yang sama. Kami hanya punya satu kamar yang tersisa, tapi kamar itu ada di lantai 13. Kami tidak menyewakannya karena berhantu. Nak, aku sudah pernah melihat banyak dari mereka, wanita tua itu berkata pada si manajer hotel. Percayalah padaku, tidak ada sesuatu yang bisa menggangguku. Saat si wanita tua mematikan lampu dan pergi tidur, pintu kamar mandi berkeriut terbuka. Sesosok bayangan hantu melangkah keluar, jari-jarinya masih meneteskan darah membasahi lantai. Jari-jariku berdarah, jari-jariku berdarah, rintis sosok hantu itu. Si wanita tua memekik ketakutan dan berlari secepat kakinya bisa membawanya. Seminggu kemudian, seorang pemuda tiba di hotel tersebut pada larut malam. Ia juga mengambil kamar berhantu walaupun manajer hotel telah memperingatkannya. Ia membayar kamarnya, mengambil kunci, dan berjalan ke lantai atas. Setelah ia menata barang-barangnya, ia mengambil gitar dan mulai bernyanyi. Segera, pintu kamar mandi berderit membuka dan sesosok hantu muncul. Seperti sebelumnya,
Jarinya berdarah hingga membasahi karpet dengan darah. Ia merintih, jari-jariku berdarah. Jari-jariku berdarah. Si anak lelaki tidak memperhatikan pada bayangan hantu tersebut. Ia terus memainkan gitarnya. Si hantu tetap merintih dan jari-jarinya tetap berdarah. Jari-jariku berdarah. Jari-jariku berdarah. Rintihnya. Akhirnya, si anak laki-laki berhenti bermain gitar. Ia melihat tepat pada penampakan mengerikan. Di depannya, ia berkata, "Diam dan sana cari perban." How the Scarecrow is Dead. Josh adalah salah satu anak yang terlahir untuk menjadi penindas. Tubuhnya lebih mirip gorila dibanding seorang remaja, dan dia punya watak seperti Rottweiler yang habis dikebiri oleh seseorang menggunakan sepasang gunting karatan. Terdapat banyak cara untuk menindas seseorang, dan Josh adalah ahli di kesemuanya. Dia memalak uang jajan, menggunduli kepala di toilet, menghajar anak-anak dan bahkan mencubit bokong siswi di lorong. Tapi hal yang membuat Josh benar-benar menjadi penindas adalah ayahnya. Pria itu adalah versi Josh yang lebih besar dan jelek, dan pada dasarnya dia adalah pemilik kota yang kami tinggali ini, dan tampaknya dia berpikir bahwa dia juga menguasai para warganya. Jika seseorang mengingatkan Josh bahwa dia tak boleh menampari pantat para cewek di koridor, kau bisa bertaruh akan ada beberapa panggilan telepon dan kemudian orang itu akan kehilangan pekerjaannya. Terima kasih untuk ayah tersayang Josh. Sampai hari ini kadang aku masih bertanya-tanya, mungkinkah kejadian mengerikan yang akan menodai sejarah kota ini untuk selamanya ini bisa dihindari jika saja seseorang mau bertanggung jawab, tapi tak ada yang mau melakukannya, dan kurasa aku tak akan pernah tahu. Peristiwa itu bermula dari masalah sederhana. Josh punya ketertarikan khusus untuk membuat hidup salah seorang anak menjadi lebih pedih. Billy Williamson kecil terlalu muda untuk menjadi sasaran. Dia kurus, pucat, dan anak-anak memanggilnya orang-orangan sawah karena tambalan di bajunya. Tentu saja itu bukan salah Billy jika ibunya miskin dan tak bisa membelikan baju baru untuknya. Tapi kau tahu anak-anak bisa menjadi kejam hanya karena melihat orang lain berbeda. Aku sendiri, aku hanya memanggilnya Billy. Setiap hari Josh akan berseru memanggil Billy di koridor, "Hei orang-orangan sawah, datanglah kemari agar aku bisa menghajarmu." Dia pikir lelucon itu sangat pintar hingga dia mengulanginya setiap hari, dan jika Billy tidak tertawa, dia akan berakhir dengan kepala terjebak di dalam toilet. Semua berlalu seperti itu untuk sementara waktu. Tak ada yang mau repot-repot untuk membela Billy, dan pakaiannya yang kedodoran menyembunyikan bekas luka yang mulai tumbuh seperti akar pohon di bawah lengannya. Aku tak pernah mengerti kenapa orang-orang di dunia ini selalu berakhir menghukum diri mereka sendiri dengan lebih parah, tapi kurasa memang seperti itulah dunia bekerja. Billy akhirnya diam sepenuhnya. Dia tak mau bicara pada siapa-siapa, tak mau menatap matamu. Si anak takut pada bayangannya sendiri. Kita semua berpikir ini tak akan pernah bertambah buruk, tapi kukira takdir tak mau peduli dengan gagasan kita, karena pada minggu itu ibu Billy meninggal, dan dalam beberapa hari seluruh kota tahu bahwa dia ditemukan dengan sebuah jarum di lengannya. Jika itu adalah alasan penangguhan hukuman berarti Josh tak melihatnya. Malahan, dia berpikir, sebaliknya, mangsanya tengah terluka, dan sekarang waktunya bergerak untuk membunuh. Kudengar ibumu mati, dia berbisik di bawah napasnya saat tak ada guru, kuharap aku bisa menemukannya, meski ibu bodohmu hanya tinggal serpihan. Sekarang kau tinggal bersama nenekmu, kan? Mungkin aku akan mengunjunginya malam ini. Kurasa dia sudah lama tidak berkelahi. Tak ada yang memperhatikan saat luka di lengan Billy menyebar hingga dada dan kakinya, atau bagaimana wajahnya berkedut setiap kali hinaan Josh bergaung di belakang matanya. Tak ada yang tahu bahwa dia mulai menulis di buku hariannya tentang betapa inginnya dia mencuri pistol kakeknya dan mengakhiri ini dengan caranya sendiri. Kadang kau akan melihat kisah tentang bocah seperti Billy di berita dan bertanya-tanya kenapa tak ada orang yang mau membantunya, kenapa tak ada yang tahu apa yang sedang terjadi di dalam kepalanya. Jawabannya sangat sederhana, karena memalingkan muka lebih mudah. Kenyataan yang lebih jelek adalah, lebih sedikit orang yang mau menghadapinya, karena mereka harus bertanya pada diri sendiri kenapa selama ini mereka hanya diam. Hari terakhir sebelum peristiwa itu Josh menyudutkan Billy sepulang sekolah dan menghajarnya hingga nyaris mati. Saat Billy pulang hari itu wajahnya sudah seperti satu pon daging sapi mentah.
Dan dia memandang dirinya sendiri di cermin, dia putuskan bahwa besok adalah hari dia akan mengakhiri ini. Dia menyelinap ke kamar neneknya malam itu dan mengambil pistol 357 tua milik kakeknya dari bawah tempat tidur. Dia tak tahu di mana tempat peluru tambahannya, tapi dia tahu neneknya membuatnya selalu terisi peluru untuk jaga-jaga jika ada penyusup. Pagi berikutnya dia menyelipkan pistol di balik ikat pinggangnya lalu menutupinya dengan kaos. Dia tak memeriksa apakah senjatanya terisi, dia bahkan tak mau memandangnya. Dan dia menutup rahangnya rapat-rapat dengan tekad bulat kemudian mengejar Bas. Saat sampai di sekolah dia menemukan banyak kerumunan di luar lapangan sepak bola. Bersyukur atas penundaan itu, dia menyelip di antara bahu dan siku untuk sampai di depan kerumunan, dan saat itulah dia melihat Josh. Mantan penindasnya telanjang, dibelah dari kepala hingga jari kaki dan terikat di tiang gawang. Jeroan keluar dari lubang tempat kulitnya diberek. Matanya hanya berupa lubang kosong, dipatuk. Burung sebelum orang sempat menemukannya. Dan di atas kepalanya, seseorang telah menaruh sebuah topi orang-orangan sawah tua. Billy pergi setelahnya dan pulang. Dia sedikit berkedip padaku saat melewatiku, yang duduk di kursi goyangku dan merajut. Dia langsung menuju kamarnya dan jatuh di tempat tidur. Itu kali pertama dia tidur dengan nyenyak setelah sekian lama. Itu beberapa hari sebelum berita menyebar ke seluruh kota bahwa si bocah baru saja dibunuh, dan saat polisi pergi untuk mengabari ayahnya, mereka juga menemukan ayahnya terbunuh. Sampai hari ini mereka masih belum menemukan siapa pelakunya. Awalnya polisi mencurigai Billy, dan mereka pasti sudah menanyaiku lusinan kali apakah aku melihat cucuku meninggalkan rumah pada malam itu, tapi aku selalu mengatakan hal yang sama. Aku terjaga semalaman menonton TV dan aku pasti melihatnya jika dia pergi. Bisa dibilang semua, orang itu pasti menganggapku pikun, tapi tak ada satupun yang berani mengatakannya di depan mukaku. Yah, aku sudah tua sekarang, dan kupikir aku tak punya banyak waktu tersisa, jadi kupikir sekaranglah saatnya mengatakan yang sebenarnya. Aku tak tahu di mana Billy pada malam itu. Karena aku tak di rumah. Aku sedang di rumah Josh. Dan aku sedang memastikan agar tak ada seorang pun yang memanggil cucuku, orang-orangan sawah, lagi. Dan tak ada yang pernah melakukannya lagi.